Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Praktikum Fisika Dasar, Ibu Evelina Astra Patriot MPD, dan yang kami banggakan seluruh teman-teman pada Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin dan limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul secara daring untuk pemaparan materi hasil diskusi mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tak lupa pula sholawat bertangkikan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan kita semua. Semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri sebagai moderator, Nashwa Putri Tiarani, dan juga rekan saya ada Muhammad Altorik, Dena Rafa Alia, Harisa Maksalini, dan juga Mary Anggraini. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel, yang dimana rumusan masalahnya terdiri dari bagaimana karakteristik rangkaian seri dan paralel. Yang kedua, bagaimana cara mengukur arus dan tegangan listrik pada rangkaian seri dan paralel dari resistor. Selanjutnya, tujuan dari praktikum rangkaian seri dan paralel yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui karakteristik rangkaian seri dan paralel. Kemudian, untuk mengukur arus dan tegangan listrik pada rangkaian seri dan paralel dari resistor. Yang kemudian, pemaparan yang pertama mengenai landasan teori akan disampaikan oleh Mary Anggraini dan juga Muhammad Altorik. Kepada Mary, kami persilakan. Tip dari buku ajar Listrik dan Elektronika Dasar Teknik Pertanian oleh Marelli Telombaunua 2022 halaman 49. Rangkaian seri merupakan suatu rangkaian listrik yang komponen di dalamnya disusun secara berurutan, sehingga setiap bagian dialiri oleh arus listrik yang sama. Rangkaian ini dikenal juga dengan sebutan rangkaian tunggal. Hukum Kirchhoff 1 atau rangkaian paralel menyatakan bahwa besarnya arus yang meninggalkan suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian adalah sama dengan arus yang menuju titik percabangan tersebut. Hasil pengukuran beda potensial pada resistor R1 dan R2 nilainya berbeda yang disusun secara seri menunjukkan hasil yang berbeda. Tetapi jika diukur arus yang melewati kedua resistor, maka diperoleh pengukuran yang sama. Berbeda halnya jika resistor disusun secara paralel, diperoleh hasil pengukuran yang berbeda. Arus yang melalui setiap resistor berbeda, namun pengukuran tegangan pada setiap resistor sama. Herman, tahun 2015, halaman 21. Fakta ini menunjukkan bahwa jenis susunan resistor menentukan besar nilai variabel tegangan dan kuat arus listrik dalam rangkaian. Pada susunan seri, resistor berfungsi sebagai pembagi tegangan, yang berarti jika tegangan pada setiap resistor dijumlahkan, maka jumlahnya sama dengan besarnya tegangan sumber. Sedangkan, jika resistor disusun secara paralel, maka resistor berfungsi sebagai pembagi arus, yang berarti jika kuat arus listrik yang melewati setiap resistor diukur, maka akan memiliki nilai yang sama dengan arus total sebelum titik percabangan, sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff. Herman, tahun 2015, halaman 21. Dengan kata lain, untuk rangkaian seri, jika besar hambatan berbeda, maka tegangan akan ikut berbeda. Dan untuk rangkaian paralel, jika besar hambatan berbeda, maka arus akan berbeda. Pada rangkaian seri, besar arus di setiap resistor akan sama. Pada rangkaian paralel, besar tegangan di setiap resistor akan sama. Hal tersebut dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. Untuk rangkaian seri, I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Itu adalah untuk kuat arusnya, yang berarti kuat arus di setiap resistor adalah sama.
Selanjutnya, V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Dan selanjutnya, untuk mencari hambatan pengganti seri adalah tinggal menjumlahkan setiap jumlah besar resistor pada yang tertera. Selanjutnya, untuk rangkaian paralel, V1 sama dengan V2 sama dengan V3, yang berarti tegangan di setiap resistor berjumlah sama. Dan kuot arusnya adalah I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Adapun rangkaian pengganti untuk paralel adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per Rn untuk nilai berikutnya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Al-Tariq dan juga Mary Anggraini. Selanjutnya akan dipaparkan metode hasil percobaan yang akan dijelaskan oleh Harisa Maksalini dan juga Dena Rafalia. Kemudian kami persilakan. Baik, pada metode percobaan terdapat alat dan bahan. Nama alat yang pertama amperemeter berjumlah 1 buah, voltmeter 1 buah, catu daya 1 buah. Nama bahan yang pertama kabel berjumlah 8 buah, resistor 100 ohm berjumlah 1 buah, resistor 27 ohm berjumlah 1 buah, resistor 10 ohm berjumlah 1 buah. Metode percobaan pada rangkaian seri. Yang pertama, merangkai alat dan bahan seperti gambar di samping kiri dan di atas. Kedua, mencatat nilai resistor yang digunakan. Yang ketiga, mengatur tegangan sumber pada catu daya di posisi 4 volt dengan tegangan jenis direct current. Yang keempat, mencatat arus yang terbaca pada amperemeter atau arus total. Yang kelima, mengukur tegangan pada setiap resistor R1, R2, dan R3. Keenam, mengulangi langkah 4 dan kelima untuk tegangan 6 volt, 8 volt, 10 volt, dan 12 volt. Menjelaskan tentang metode percobaan pada rangkaian paralel. Yang pertama yaitu merangkai alat dan bahan seperti gambar di samping kiri atau atas. Kedua, mencatat nilai resistor yang digunakan. Ketiga, mengatur tegangan sumber pada catu daya di posisi 4 volt dengan tegangan jenis direct current. 4, mencatat tegangan yang terbaca pada voltmeter. 5, mengukur arus pada setiap resistor R1, R2, dan R3. Serta yang terakhir, mengulangi langkah 4 dan 5 untuk tegangan 6 volt, 8 volt, 10 volt, dan 12 volt. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel hasil percobaan yang sudah didapatkan. Yang pertama itu dari rangkaian seri. Tegangan sumber dari catu daya sebesar 4 volt dihasilkan tegangan pada resistor pertama sebesar 2,6 volt. Kemudian pada resistor kedua 0,6 volt dan resistor ketiga 0,4 volt. Dengan jumlah tegangan total adalah 3,6 volt. Yang kedua, pada sumber tegangan dari catu daya sebesar 6 volt didapatkan tegangan pada resistor pertama sebesar 3,8 volt, pada resistor kedua 1,0 volt, dan pada resistor ketiga 0,4 volt. Dengan jumlah tegangan total 5,2 volt. Yang ketiga, pada tegangan sumber 8 volt didapatkan tegangan pada resistor pertama sebesar 5,0 volt, yang pada resistor kedua 1,4 volt, pada resistor ketiga 0,6 volt, dengan jumlah tegangan total 7,0 volt. Yang keempat, pada tegangan sumber 10 volt didapatkan tegangan pada resistor pertama 6,4 volt, resistor kedua 1,8 volt, resistor ketiga 0,6 volt, dengan jumlah total tegangan 8,8 volt. Yang terakhir, pada sumber tegangan pada catu daya sebesar 12 volt
itu didapatkan tegangan pada resistor pertama sebesar 7,6 volt, resistor kedua 2,2 volt, dan resistor ketiga 0,8 volt. Dengan jumlah total tegangan 10,6 volt. Selanjutnya pada rangkaian paralel. Yang pertama pada sumber tegangan 4 volt dari catu daya didapatkan 0,03 ampere pada resistor pertama, 0,11 ampere pada resistor kedua, dan 0,31 ampere pada resistor ketiga dengan jumlah kuat arus 0,45 ampere. Yang kedua, pada sumber tegangan 6 volt pada catu daya dihasilkan 0,05 ampere pada resistor pertama, 0,16 ampere pada resistor kedua, dan 0,46 ampere pada resistor ketiga dengan jumlah total kuat arus 0,67. Selanjutnya, yang ketiga pada sumber tegangan sebesar 8 volt pada catu daya dihasilkan 0,06 ampere pada resistor pertama, 0,22 ampere pada resistor kedua, dan 0,6 ampere pada resistor ketiga dengan jumlah kuat arus 0,88 ampere. Yang ketiga, dari sumber tegangan 10 volt pada catu daya dihasilkan 0,08 ampere pada resistor pertama, 0,29 ampere pada resistor kedua, dan 0,8 ampere pada resistor ketiga dengan jumlah total kuat arus sebesar 1,17 ampere. Dan yang terakhir pada jumlah tegangan 12 volt pada catu daya didapatkan kuat arus sebesar 0,09 ampere pada resistor pertama, 0,35 ampere pada resistor kedua, dan 0,9 ampere pada resistor ketiga dengan jumlah kuat arus 1,34 ampere. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Harisa. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis data kepada Muhammad Al-Thoriq dan juga Dena. Kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data. Soal yang pertama, perhatikan hasil percobaan rangkaian seri, kemudian jawab pertanyaan berikut. Yang A, bagaimana nilai kuat arus pada rangkaian seri? B, bagaimana nilai tegangan pada rangkaian seri? C, berdasarkan hasil percobaan, samakah hasil yang diperoleh dengan teori rangkaian seri? Yang kedua, perhatikan hasil percobaan rangkaian paralel, kemudian jawab pertanyaan berikut. A, bagaimana nilai kuat arus pada rangkaian paralel? B, bagaimana nilai tegangan pada rangkaian paralel? C, berdasarkan hasil percobaan, samakah hasil yang diperoleh dengan teori rangkaian paralel? Untuk jawabannya, untuk soal pertama, rangkaian seri, yang A, nilai kuat arus tetap atau sama di tegangan sumber yang sama. B, nilai tegangan berbeda atau berubah di setiap resistor. C, hal ini sudah sesuai dengan teori rangkaian seri. Yang kedua, pada rangkaian paralel, yang A, nilai kuat arus berubah atau berbeda di setiap resistor. B, nilai tegangan tetap atau sama di tegangan sumber yang sama. C, hal ini sudah sesuai dengan teori rangkaian paralel. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Al-Thoriq. Kepada Muhammad Al-Thoriq, kami persilakan. Oke, baiklah, terima kasih moderator. Berikutnya adalah besar hambatan pengganti seri. Seperti yang dijelaskan pada dasar teori, bahwa rangkaian pengganti seri adalah jumlah dari setiap resistor, sehingga pada percobaan ini, resistor pertama adalah 100 ohm, resistor kedua adalah 27 ohm, dan resistor ketiga adalah 10 ohm. Sehingga hambatan pengganti serinya adalah 100 ditambah 27 ditambah 10. Dengan kata lain, hambatan pengganti seri pada percobaan kali ini adalah sebesar 137 ohm. Berikutnya, besar hambatan pengganti
paralel. Seperti yang dijelaskan pada dasar teori, bahwa hambatan pengganti paralel adalah 1 per hambatan pertama, ditambah 1 per hambatan kedua, ditambah 1 per hambatan ketiga, dan ditambah 1 per hambatan N sesuai dengan jumlah hambatan. Pada percobaan ini, terdapat 3 hambatan, sehingga 1 per 100 ditambah 1 per 27 ditambah 1 per 10. Hal yang pertama dilakukan adalah menyamakan penyebut dari setiap hambatan, sehingga didapat 270. Setelah itu dilakukan operasi matematika, sehingga 39,7 dibagi 270. Lalu, hambatan pengganti paralel adalah 270 dibagi 39,7. Sehingga dengan kata lain, besar hambatan pengganti paralel pada percobaan kali ini adalah sebesar 6,8 ohm. Baiklah, berikutnya pembahasan. Berdasarkan tabel hasil percobaan rangkaian seri dan analisis data, didapat bahwa kuat arus yang mengalir di rangkaian bernilai tetap atau konstan untuk tegangan sumber yang sama, tetapi tegangan pada setiap hambatan berbeda. Dari tabel hasil pengamatan, menunjukkan bahwa semakin besar nilai hambatan yang dipasang, maka semakin besar tegangan yang mengalir. Begitu juga sebaliknya. Dengan kata lain, berbanding lurus. Baik, berdasarkan tabel hasil percobaan rangkaian paralel dan analisis data, didapat bahwa tegangan yang mengalir di rangkaian bernilai tetap atau konstan untuk tegangan bersumber yang sama, tetapi kuat arus pada setiap hambatan berbeda. Dari tabel hasil pengamatan menunjukkan bahwa semakin besar nilai hambatan yang dipasang, maka semakin kecil nilai kuat arus yang mengalir. Sebaliknya, semakin kecil nilai hambatan yang dipasang, maka semakin besar kuat arus yang mengalir. Next slide. Adapun kesimpulan, berdasarkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, karakteristik dari rangkaian seri adalah tegangan dari sumber akan dibagi dengan jumlah resistor yang dipasang pada masing-masing cabang. Namun, kuat arus yang mengalir di setiap resistor adalah sama. Kemudian, karakteristik dari rangkaian paralel adalah kuat arus yang mengalir pada masing-masing cabang tergantung nilai resistor yang dipasang pada cabang. Namun, tegangan yang mengalir di setiap resistor adalah sama. Yang ketiga, pengukuran tegangan dan kuat arus pada rangkaian seri dan paralel sudah dilakukan sesuai prosedur dan hasilnya adalah sesuai dengan dasar teori. Kemudian, adapun saran yang dapat kami simpulkan, sebaiknya dalam merangkai perangkat percobaan dilakukan dengan teliti, rapi, dan mengikuti prosedur di modul percobaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan pada amperemeter, voltmeter, dan resistor, terutama untuk memprioritaskan keselamatan praktikan. Nah, adapun pula daftar pustaka yang kami ambil yaitu terdiri dari 2 dafus, dan kemudian adapun rangkaian lampiran-lampirannya, yaitu ini berupa alat dan bahan, kemudian cara merangkainya, dan itulah yang kami dapatkan dari 4 volt sampai dengan 12 volt. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan juga teman-teman sekalian. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri presentasi ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya akhiri sebagai moderator dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.